Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Cahya Kamila dengan NIM C140124104 dari kelompok 1 paralel 3. Hari ini saya akan membuat video mengenai presentasi induksi hormonal dan hipofisasi yang sudah saya pelajari di praktikum sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya adalah definisi dari hormon. Hormon sendiri merupakan molekul ataupun senyawa biologis yang diproduksi oleh saraf untuk mengatur fungsi fisiologis dari tubuh ikan. Nah, fungsi ini tuh sangat dibutuhkan terutama pada proses reproduksi menurut Munoz-Cueto et al. 2020. Nah, hormon ini sendiri memiliki fungsi-fungsi yaitu untuk pertumbuhan, metabolisme, osmoregulasi, dan juga reproduksi. Selanjutnya ada klasifikasi dari hormon. Nah, klasifikasi hormon ini terbagi menjadi dua. Ada hormon umum, yaitu hormon ini bekerja jauh dari tempat asalnya. Pokoknya cara kerjanya tuh disekresikan ke dalam aliran darah yang kemudian akan dibawa ke sel target yang diletakkan jauh dari tempat hormon yang diproduksi. Kemudian selanjutnya adalah hormon yang kedua, hormon lokal. Hormon lokal ini bekerja di sekitar ataupun di area tempat hormon tersebut, yaitu dapat diproduksi dan tidak melalui aliran darah secara luas. Selanjutnya ada hipofisa. Hipofisa ini adalah kelenjar hipofisis yang menjadi pusat kendali pusat kendali yang utama untuk produksi hormon, yang dipengaruhi oleh hipotalamus di otak bagian depan. Kelenjar ini juga disebut master gland karena memiliki peran memiliki peran untuk mengatur dari aktivitas kelenjar endokrin. Ini menurut CDQ et al. 2021. Kemudian selanjutnya adalah ada donor hipofisa. Donor hipofisa ini ada 4. Ada hemoplastik, heteroplastik, dan universal. Pertama saya akan menjelaskan hemoplastik. Hemoplastik ini tuh ikan spesies sama dengan ikan resipiennya. Seperti hemoplastik tuh kayak ikan yang sejenis sama ikan yang sejenisnya. Contohnya kayak ikan lele dengan ikan lele. Nah, ini tuh donor ini tuh lebih efektivitasnya lebih tinggi dan resiko penolakannya juga lebih rendah. Kemudian ini cocok secara fisiologis karena spesiesnya sama. Kemudian selanjutnya ada heteroplastik. Ini tuh untuk ikan yang spesiesnya tuh berbeda. Nah, untuk heteroplastik ini mudah didapat seperti spesies jenis yang berbeda. Contohnya kayak ikan salmon dan lele, mas dan kerapu. Kemudian ini heteroplastik juga dapat digunakan lintas spesies tadi yang sudah saya katakan. Kemudian ada universal. Universal ini tuh untuk spesies tertentu dan dapat digunakan untuk multispesies. Nah, universal ini dapat digunakan secara fleksibel untuk berbagai jenis ikan dan juga praktis dalam industri yang skala besar. Selanjutnya ada titik induksi. Titik induksi ada pada intramuskular, yaitu penyuntikan ke dalam otot, ada di pangkal ekor ataupun di pungut ikan. Kemudian ada intraperitoneal. Nah, ini tuh penyuntikan yang dimasukkan ke dalam rongga perut atau di bagian ventral. Lalu ada intrakranial. Intrakranial ini penyuntikan yang langsung ke kepala menuju otak. Ini tuh fungsi itu sangat efektif untuk menstimulasi hormon langsung ke sumbernya, yaitu ke otak. Kemudian ada intravena. Intravena ini penyuntikan langsung ke pembuluh darah seperti sirip punggung ataupun ekor. Nah, kelebihan dari intravena ini ada kayak penyebaran hormonnya cepat dan juga dia efektif respon pada ikan. Kemudian ada oral. Oral ini merupakan hormon melalui pakan ataupun kapsul. Ini tuh lebih praktis dan tidak menimbulkan stres pada ikan, tapi ia memiliki
kekurangannya, yaitu dosisnya sulit dikontrol dan juga hormon ini bisa rusak di saluran pencernaan jika menggunakan oral. Kemudian yang terakhir ada perendaman. Perendaman itu mencampurkan hormon dalam air media. Nah, untuk pencampuran hormon dalam air media ini dapat kelebihannya adalah dapat diberikan ke banyak jenis ikan, terus mengurangi resiko luka pada ikan juga karena berbeda dengan penyuntikan. Lalu ada kekurangannya, ada penyerapan hormonnya akan kurang merata. Terus serta dia juga efektivitasnya relatif lebih rendah. Kemudian ada cara mengambil hipofisa pada ikan lele. Pertama, kita tuh memotong bagian kepalanya, kemudian melakukan pembelahan kepala, kemudian lakukan pembukaan bagian kepala, lalu diambil hipofisanya. Selanjutnya ada hormon OODEF. Hormon OODEF ini target utamanya itu ikan yang masih virgin ataupun maturasi. Dan hormon OODEF ini tuh juga dapat digunakan pada masa rematurasi juga. Nah, fungsinya ini tuh untuk memacu reproduksi pada ikan, merangsang pematangan gonad serta mempercepat pemijahan. Selanjutnya ada ovaprim. Hormon ovaprim ini tuh fungsinya untuk mempercepat pemijahan, mempercepat pematangan murni dan agar telur yang dihasilkan itu seragam. Kemudian ada dosis induksi. Yaitu ada standar dosis untuk ikan lele 0,5 mili per kilogram. Kemudian ada ikan mas 0,6 mili. Kemudian ada ikan patin 0,7. Terus ada rasio pengenceran, itu dari formulanya tuh hormon banding larvis 1:3 untuk rasio pengencerannya. Kemudian ada kebutuhan ekstrak hipofisa alami, yaitu sekitar 1:1,5. Ya, ini untuk daftar pustakanya yang sudah saya gunakan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.